Hai, ketemu lagi dengan saya Bidan Meiti. Di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana caranya menghitung masa subur kita atau mengetahui masa subur kita. Di mana salah satu ini adalah salah satu cara tahapan program hamil. Di video yang sebelumnya saya bahas tentang program hamil. Di situ kita harus mengetahui masa subur kita, ya. Untuk mengetahui masa subur kita ini ada dua cara. Yang satu adalah dengan mengetahui dari siklus haid kita, ya. Jadi ada rumusnya. Yang kedua adalah dengan mengetahui tanda-tanda masa subur. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama adalah dengan cara menggunakan siklus haid. Ya, setiap wanita memiliki siklus haid yang berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. 21 hari, 28 hari, 30 hari, bahkan 35 hari ada. Jadi sebulan lebih baru haid lagi. Nah, itu semua bisa dihitung, ya. Lebih mudah jika kita memiliki siklus haid yang teratur. Contoh, saya memiliki haidnya siklus haid 28 hari. Jadi setiap 28 hari pasti saya haid. Artinya kalau sekarang saya haid tanggal 10, bulan depan kemungkinan tanggal 8. Kan 28 hari ya. Bulan depan lagi tanggal 6 gitu ya. Jadi bisa dihitung. Nah, tetapi ada juga yang yang memiliki siklus haid tidak teratur. Contoh, saya terkadang cepat, saya terkadang lama. Nah, itu juga bisa kita hitung walaupun agak susah dan kurang tepat, tetapi boleh kita hitung, boleh kita coba ya. Untuk siklus haid yang tidak teratur, saya minta Anda semua menuliskan siklus haid terpendek Anda berapa, siklus haid terpanjang Anda berapa. Contoh, siklus haid saya yang paling pendek itu 27 hari. Majunya sampai 3 hari gitu ya. Terus siklus yang terpanjang saya bisa sampai 30 hari, sebulan gitu. Nah, nanti rumusnya adalah siklus terpendek dikurang 18 hari. Artinya 27 ya kan, dikurang 18. Nah, hasilnya adalah 9. Nah, 9 hari ke-9 ini adalah hari awal masa subur. Ini perkiraan, nggak bisa tepat karena ini dibuat rata-rata ya. Jadi hari ke-9 tuh hari dari awal mulai masa subur gitu ya. Kemudian yang terpanjang berapa? 30 hari. Rumusnya yang terpanjang dikurang 11 hari. Jadi 30 dikurang 11. 30 kurang 11 yaitu 19 ya kan? Artinya hari ke-19 ini adalah hari terakhir masa subur. Jadi dari tanggal 9 sampai dari hari yang ke-9 dari haid ini ya, hari ke-9 sampai ke-19 itu adalah hari masa subur yang baik untuk pembuahan. Itu untuk yang tidak teratur. Kalau yang teratur langsung bisa dihitung, 28 hari adalah 14 hari sebelum mens berikutnya itu adalah masa subur. Ya. Di hari masa subur itu bisa 3 hari sebelum masa subur itu adalah awal dari masa subur. Jadi contoh saya mensnya tanggal 15 gitu ya. Bulan depan kemungkinan saya mens lagi tanggal 13 kan. 28 hari kan majunya 2 hari ya. Jadi tanggal 13 dikurang 14. Jadi 14 hari sebelum haid berikutnya. Haid berikutnya tanggal 13. Tanggal 14 hari sebelumnya adalah tanggal 30 atau tanggal 31 tergantung bulannya. Nah, jadi tanggal 30 itu adalah masa suburnya. Nah, mulai dari tanggal 27, 28, 29 ini masih disebut masa subur. Jadi mulai dari tanggal 27 boleh hubungan 27, 28 tidak, 29, 30. Nah, 30 ini adalah masa suburnya. Gitu ya. Bisa diperpanjang sampai 3 hari ke depannya. Itu adalah range antara masa subur Anda.
Itu untuk penghitungan dari siklus haid. Tetapi kalau siklus haidnya, aduh saya tuh nggak teratur banget deh bener-bener, nah itu penghitungannya yang kayak tadi itu, yang harus dikurang 18, yang terpendeknya dikurang 18, yang terpanjang dikurang 11. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tanda-tanda masa subur. Masa subur itu ada gejala-gejala yang sebenarnya sadar tidak sadar selalu kita alami. Maaf ya agak berisik ya di luar. Yang pertama adalah suhu basal. Jadi bangun tidur itu suhu normal kita wanita itu yaitu 35,5 sampai 36,6. Itu normalnya suhu basal, suhu bangun tidur. Kalau bangun tidur kita langsung ukur suhu itu kurang lebih 355 sampai 366. Nah, ketika masa subur atau ovulasi, masa ovulasi ini akan naik 1 derajat. Jadi yang biasanya Anda ukur suhu 355, 356, sekitar segituan, tiba-tiba langsung 366 naik. Atau yang biasanya 366 jadi 376 gitu ya. Naiknya 1 derajat kurang lebih. Nah, di situ adalah masa subur Anda. Jadi ketika ada perubahan suhu, di situ masa subur. Ya. Yang kedua adalah nyeri. Sebagian wanita merasakan ketika masa subur itu nyeri di perut, agak kembung-kembung perutnya, agak nyaman di perut bawah sampai ke pinggang. Padahal itu tanda-tanda mau mens biasanya, tapi ini tiap-tiap tengah-tengah sebelum mens, 14 hari sebelum mens gitu, atau 12 hari sebelum mens ini biasanya muncul. Nah, itu adalah masa ovulasi sebenarnya, masa subur. Yang kadang sadar nggak sadar kita selalu alami gitu ya, nyeri. Kemudian adalah adanya lendir serviks gitu. Lendir serviks seperti keputihan, tapi dia teksturnya sangat licin, elastis, seperti putih telur mentah. Nah, putih telur mentah kalau dipegang kan mulur gitu, itu adalah saat itu adalah masa subur gitu ya. Jadi yang terakhir adalah biasanya meningkatnya gairah atau libido pada wanita. Itu yang bisa dilakukan untuk mengetahui tanda-tanda masa subur. Jika Anda tidak bisa atau tidak ada bingung untuk menghitung-hitung masa untuk siklus, bisa dengan cara ini. Tapi kalau Anda memiliki siklus haid yang teratur, tinggal dihitung saja 14 hari sebelum mens berikutnya, itu juga lebih mudah dibanding Anda harus ukur suhu setiap hari. Tapi kalau Anda yang benar-benar tidak teratur, ingin tahu kapan saya masa subur, boleh dengan tadi saya jelaskan. Yang pertama adalah suhu basah, yang kedua adanya nyeri atau rasa nggak nyaman di perut, tapi itu tidak semua wanita merasakan ya. Kemudian adanya lendir serviks, lendir yang warna bening, licin, elastis gitu ya. Ini teori yang sederhana. Sebenarnya ada sekarang alat yang untuk ngecek kita masa subur atau tidak, itu lebih canggih lagi, lebih simpel lagi, tidak perlu seperti ini. Oke? Semoga bermanfaat informasi dari saya ini. Semoga yang lagi menantikan buah hati semoga terlaksana, yakin, percaya dan berusaha yang pentingnya ya. Pasti Tuhan berikan indah tepat pada waktunya. Oke, semoga bermanfaat. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman saudara-saudara yang sedang menghitung-hitung masa subur gitu ya. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung video saya, channel saya. Kemudian pencet tombol loncengnya. Dan jika mau komen, boleh ya. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.